Pernahkah Ondo bertanya, mengapa di tanah Jawa yang tampak tenang dan bersahaja, lahir begitu banyak kisah tentang kesaktian, tentang laku tirakat yang sunyi, tentang manusia yang mampu menaklukkan dirinya sendiri hingga alam pun seakan tunduk kepadanya? Apakah itu sekadar mitos yang dibesar-besarkan oleh waktu? Atau ada sebuah rahasia batin yang benar-benar hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi? Ilmu Jawa kuno bukan hanya cerita tentang keris bertuah atau mantra yang bergetar di malam hari. Ia adalah sebuah jalan sunyi, sebuah filosofi hidup yang berakar pada pemahaman mendalam tentang diri, alam, dan sang sumber kehidupan. Di balik istilah tirakat dan kesaktian, tersembunyi ajaran tentang pengendalian hawa nafsu, kejernihan batin, serta keselarasan dengan hukum semesta yang tak kasat mata. Bayangkan seorang pertapa yang duduk diam di tepi hutan. Tubuhnya sederhana, pakaiannya lusuh, namun batinnya seluas langit malam. Dari luar ia tampak lemah, tetapi di dalam dirinya berkobar api kesadaran yang tak tergoyahkan. Inilah paradoks ilmu Jawa kuno. Kesaktian bukan dimulai dari kekuatan fisik, melainkan dari penaklukan diri. Tirakat bukan sekadar menahan lapar atau begadang di malam hari, melainkan proses memurnikan niat, membersihkan batin dari keruhnya ambisi dan amarah. Dalam video ini, kita akan menyelami lapisan demi lapisan ajaran ilmu Jawa kuno. Kita akan memahami fondasi filosofinya yang berakar pada harmoni antara mikrokosmos dan makrokosmos. Kita akan menyingkap makna sejati tirakat sebagai laku transformasi diri. Dan kita akan membahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesaktian. Apakah ia kekuatan gaib atau justru puncak dari kesadaran yang tercerahkan? Bersiaplah untuk memasuki sebuah perjalanan batin. Perjalanan yang mungkin tidak hanya mengubah cara Anda memandang tradisi Jawa, tetapi juga mengubah cara Anda memandang diri Anda sendiri. Untuk memahami ilmu Jawa kuno, kita tidak bisa hanya melihatnya sebagai kumpulan ritual atau ajaran lisan yang tersebar di desa-desa. Ia lahir dari rahim peradaban panjang, dari pertemuan berbagai arus spiritual yang mengalir di Nusantara selama berabad-abad. Di tanah Jawa, ajaran animisme asli bertemu dengan pengaruh Hindu dan Buddha, lalu berasimilasi dengan tasawuf Islam. Dari pertemuan inilah tumbuh sebuah sistem kebatinan yang unik, halus, dan penuh simbol. Dalam naskah-naskah kuno seperti Serat Wedatomo, Serat Wulang Reh, hingga Suluk Sukarso, para pujangga dan wali menyampaikan ajaran tentang pengendalian diri, kesadaran batin, dan penyatuan dengan Sang Hyang Tunggal. Mereka tidak berbicara dengan bahasa yang gamblang. Mereka menggunakan tembang, simbol, dan perlambang agar hanya mereka yang sungguh-sungguh mencari yang dapat memahami. Karena dalam tradisi Jawa, kebenaran tidak dipaksakan. Ia harus dicari dengan kesungguhan dan kerendahan hati. Salah satu konsep penting dalam filosofi Jawa adalah manunggaling kawula lan Gusti, sebuah gagasan tentang bersatunya hamba dengan Tuhan. Ini bukan berarti manusia menjadi Tuhan, melainkan kesadaran bahwa dalam diri manusia terdapat percikan ilahi. Ketika ego mereda dan hawa nafsu terkendali, tabir pemisah itu menjadi tipis. Manusia tidak lagi hidup dalam keterpisahan, melainkan dalam keselarasan. Filosofi Jawa juga mengenal konsep sangkan paraning dumadi, memahami dari mana manusia berasal dan kemana ia akan kembali. Hidup dipandang sebagai perjalanan pulang. Setiap pengalaman, setiap penderitaan, setiap ujian adalah bagian dari proses penyadaran. Karena itu,
tirakat dan laku batin bukan dianggap beban, melainkan sarana untuk mempercepat kedewasaan jiwa. Dalam konteks esoterik, ilmu Jawa kuno melihat manusia sebagai mikrokosmos, jagat cilik yang mencerminkan jagat gede, alam semesta. Apa yang terjadi di dalam batin seseorang mempengaruhi realitas di luar dirinya. Jika batin kacau, dunia terasa kacau. Jika batin selaras, hidup menjadi tertata. Inilah dasar mengapa pengendalian diri begitu ditekankan, bukan untuk membatasi kebebasan, melainkan untuk membuka pintu kesadaran yang lebih tinggi. Para leluhur Jawa memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada dominasi atas orang lain, tetapi pada kemampuan menaklukkan diri sendiri. Seorang raja yang tidak mampu menguasai amarahnya dianggap lebih lemah daripada petani yang mampu menjaga ketenangan hatinya. Kesaktian dalam konteks ini adalah kualitas batin, bukan sekedar kemampuan supranatural. Maka ketika kita berbicara tentang ilmu Jawa kuno, kita sedang berbicara tentang sebuah sistem spiritual yang memadukan filsafat hidup, etika, dan laku praktek. Ia bukan hanya warisan budaya, tetapi peta perjalanan jiwa. Pada inti ilmu Jawa kuno terdapat 3 pilar yang saling terhubung seperti akar, batang, dan buah dari satu pohon kehidupan. Filosofi adalah akarnya, tirakat adalah batangnya, dan kesaktian adalah buahnya. Banyak orang terpikat pada buahnya, tetapi melupakan akar yang menumbuhkannya. Disinilah sering terjadi kesalahpahaman. Filosofi Jawa mengajarkan bahwa manusia memiliki lapisan kesadaran. Ada raga yang tampak, ada rasa yang halus, dan ada jiwa yang menjadi pusat cahaya. Raga adalah kendaraan, rasa adalah kompas, jiwa adalah sumber daya. Jika kendaraan dibiarkan tanpa arah, ia akan tersesat. Jika kompas rusak oleh nafsu dan emosi, ia tidak lagi menunjukkan arah yang benar. Maka langkah pertama dalam ilmu Jawa kuno adalah membenahi rasa. Rasa dalam pengertian Jawa bukan sekedar perasaan emosional. Ia adalah kepekaan batin terhadap getaran kehidupan. Orang yang tajam rasanya dapat merasakan suasana sebelum kata-kata terucap. Ia peka terhadap niat, terhadap perubahan halus dalam dirinya maupun orang lain. Rasa yang terlatih menjadi jembatan antara dunia lahir dan dunia batin. Disinilah tirakat mulai berperan. Tirakat sering disalahartikan sebagai sekedar puasa atau mengurangi tidur. Padahal tirakat adalah latihan menyederhanakan diri agar batin menjadi jernih. Bayangkan air di dalam kendi yang terus digoncang. Selama ia bergerak, endapan di dasarnya akan bercampur dan membuat air keruh. Namun ketika kendi itu diletakkan dengan tenang, perlahan endapan turun dan air menjadi bening. Tirakat adalah proses meletakkan kendi batin agar kejernihan muncul dengan sendirinya. Bentuk tirakat bisa beragam. Ada yang melalui puasa mutih, ada yang melalui topo broto, ada pula yang melalui laku diam dan pengurangan bicara. Namun esensinya bukan pada bentuk luarnya, melainkan pada niat dan kesadaran yang menyertainya. Jika seseorang berpuasa tetapi hatinya dipenuhi kesombongan, maka ia hanya menahan lapar, bukan menyucikan batin. Dalam ilmu Jawa kuno, kematangan jiwa disebut sebagai langkah awal menuju kematangan. Nafsu bukan musuh yang harus dimusnahkan, tetapi tenaga yang harus diarahkan. Seperti api, ia bisa menghanguskan atau menerangi. Orang yang tidak mengenal dirinya akan diperbudak oleh nafsunya. Orang yang mengenal dirinya akan menjadikan nafsu sebagai tenaga untuk bertumbuh. Konsep sedulur papat 5 pancer juga menjadi bagian penting 4 unsur yang melambangkan potensi dan dorongan dalam diri manusia harus diseimbangkan oleh pancer, pusat kesadaran. Jika pancer lemah, dorongan-dorongan itu akan saling berebut dan menciptakan kekacauan batin.
Namun jika pancer kuat, semuanya bergerak harmonis, seperti orkestra yang dipimpin dirijen yang bijak. Maka inti tahap pertama ini adalah membangun pusat kesadaran, bukan mengejar kemampuan luar biasa, tetapi membangun fondasi batin yang kokoh. Karena tanpa fondasi, setiap kekuatan justru akan menjadi beban. Ketika fondasi batin mulai kokoh lan rasa semakin pekok, seseorang perlahan memasuki wilayah yang lebih dalam. Disinilah makna kesaktian mulai dipahami secara berbeda. Kesaktian dalam pandangan ilmu Jawa kuno bukanlah sekedar kemampuan kebal senjata atau menguasai tenaga gaib. Itu hanyalah bayangan di permukaan. Hakikat kesaktian adalah kemampuan menjaga kesadaran tetap utuh dalam situasi apapun. Bayangko lautan luas yang tampak bergelombang di permukaan, namun di kedalaman ia tetap sunyi lan tenang. Orang yang durung matang jiwanya mudah terseret ombak kehidupan. Ia marah ketika dihina, sombong ketika dipuji, hancur ketika gagal. Tetapi orang yang telah menempuh laku tirakat dengan sungguh-sungguh memiliki kedalaman. Ia merasakan emosi tetapi tidak diperbudak olehnya. Ia menghadapi masalah tetapi tidak kehilangan pusate. Inilah kesaktian sejati. Dalam tradisi Jawa, ono istilah sepi ing pamrih rame ning gawe. Bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa pamrih yang mengikat. Ini adalah latihan tingkat tinggi, karena manusia cenderung ingin diakui, dihargai, dipuji. Ketika pamrih dilepaskan, tindakan menjadi murni. Energi yang sebelumnya habis untuk mencari validasi, kini terkumpul menjadi daya batin yang besar. Dari sinilah muncul wibawa alami. Kesaktian juga sering dikaitkan dengan kemampuan mempengaruhi keadaan. Namun yang jarang dipahami adalah bahwa pengaruh terbesar datang dari kejernihan niat. Orang yang batinnya bersih memiliki daya sugesti alami. Kehadirannya menenangkan, ucapannya berbobot, bukan karena mantra yang rumit, tetapi karena antara kata, niat lan tindakan selaras. Dalam dunia batin, keselarasan adalah sumber daya. Ono pula sisi yang jarang dibicarakan, yaitu bahaya dari pencarian kesaktian yang keliru. Jika seseorang mengejar kekuatan tanpa membersihkan ego, maka kekuatan itu akan memperbesar sisi gelapnya. Seperti kaca pembesar yang menguatkan cahaya sekaligus api, energi batin yang terkumpul bisa menjadi berkah atau petaka. Banyak kisah dalam babat Jawa yang menceritakan tokoh sakti yang akhirnya jatuh karena kesombongan. Itu bukan sekedar cerita moral, melainkan peringatan spiritual. Dalam tahap ini, laku hening menjadi sangat penting. Hening bukan hanya diam secara fisik, tetapi berhentinya gejolak batin yang terus menuntut dan menghakimi. Ketika batin hening, seseorang mulai menyadari bahwa dirinya bukan sekedar tubuh lan pikiran. Ia adalah kesadaran yang menyaksikan semuanya. Dari titik ini, ketakutan berkurang, keterikatan melemah, dan keberanian muncul secara alami. Ilmu Jawa kuno juga menekankan keseimbangan antara lahir lan batin. Seseorang tidak dianjurkan mengasingkan diri selamanya. Justru setelah menemukan pusatnya, ia kembali ke tengah masyarakat. Ia bekerja, berkeluarga, berinteraksi, namun dengan kesadaran yang berbeda. Dunia tidak lagi dilihat sebagai medan persaingan, melainkan sebagai ladang pengabdian lan pembelajaran. Inilah paradoks terakhir. Semakin seseorang tidak mengejar kesaktian, semakin ia mendekati hakikatnya. Semakin ia melepaskan keinginan untuk terlihat istimewa, semakin terpancar keistimewaan itu dengan sendirinya. Kesaktian sejati bukan sesuatu yang dipamerkan. Ia terasa, tetapi jarang diumumkan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana ajaran ilmu Jawa kuno ini diterapkan dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh distraksi?
apakah tirakat masih relevan di tengah hiruk-pikuk kota, di antara tuntutan pekerjaan, keluarga, dan teknologi yang terus menyita perhatian? Jawabannya bukan hanya relevan, tetapi justru semakin dibutuhkan. Karena tantangan terbesar manusia modern bukan kurangnya informasi, melainkan kurangnya kejernihan batin. Kita dibanjiri suara, opini, dan keinginan hingga sulit membedakan mana suara hati dan mana gema ambisi. Disinilah laku sederhana ala Jawa dapat menjadi jangkar. Langkah pertama adalah melatih hening harian. Tidak perlu langsung bertapa di gunung. Cukup sisihkan waktu 15 hingga 30 menit setiap hari untuk duduk diam, mengatur nafas, dan mengamati pikiran tanpa menghakimi. Anggap pikiran seperti awan yang lewat di langit kesadaran. Anda tidak perlu mengusirnya, cukup menyadari kehadirannya. Latihan ini perlahan memperkuat pancer, pusat kesadaran dalam diri. Langkah kedua adalah tirakat dalam bentuk pengendalian diri yang realistis. Misalnya, berlatih menahan respon emosional. Ketika muncul dorongan untuk marah atau membalas, beri jeda beberapa detik sebelum berbicara. Jeda kecil ini adalah bentuk tapa modern. Ia melatih Anda untuk tidak diperbudak oleh reaksi spontan. Seiring waktu, jeda ini akan menjadi ruang kesadaran yang luas. Anda juga bisa mempraktekkan puasa kesadaran, bukan hanya puasa makan. Misalnya, mengurangi konsumsi hal-hal yang memicu emosi negatif, seperti berita berlebihan atau perdebatan yang tidak perlu. Tirakat bukan tentang menyiksa diri, melainkan menyaring apa yang masuk ke dalam batin agar tetap jernih. Dalam pekerjaan dan kehidupan sosial, terapkan prinsip sepi ing pamrih, rame ing gawe. Bekerjalah dengan totalitas, tetapi lepaskan keterikatan pada pujian atau hasil instan. Fokus pada kualitas tindakan, bukan pengakuan. Sikap ini secara perlahan membangun wibawa alami. Orang akan merasakan ketenangan dan keteguhan Anda tanpa perlu banyak kata. Tentu perjalanan ini tidak selalu mulus. Tantangan terbesar adalah konsistensi dan godaan ego yang ingin hasil cepat. Kadang Anda merasa tidak ada perubahan, kadang muncul keraguan. Disinilah pentingnya kesabaran. Dalam tradisi Jawa, segala sesuatu tumbuh seperti padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Perubahan batin seringkali tidak terasa dramatis, tetapi dampaknya mendalam dan bertahan lama. Jika dijalani dengan tulus, laku ini perlahan mengubah cara Anda melihat hidup. Masalah tidak lagi dianggap musuh, melainkan guru. Keberhasilan tidak lagi menjadi alasan untuk sombong, dan kegagalan tidak lagi menjadi alasan untuk putus asa. Anda menjadi lebih stabil, lebih jernih, dan lebih berdaya. Itulah bentuk kesaktian yang relevan untuk zaman ini. Kita telah menelusuri jejak ilmu Jawa kuno dari akarnya yang filosofis, laku tirakat yang sunyi, hingga makna kesaktian yang sering disalahpahami. Kita melihat bahwa di balik kisah-kisah mistis dan simbol-simbol kuno tersembunyi ajaran yang sangat relevan bagi perjalanan jiwa manusia. Bahwa manusia adalah jagat cilik yang mencerminkan jagat gede. Bahwa penaklukan diri lebih agung daripada penaklukan dunia luar. Dan bahwa kesaktian sejati lahir dari kejernihan batin, bukan dari ambisi akan kekuasaan. Filosofi memberi kita arah, tirakat melatih keteguhan,
Kesaktian menjadi buah dari proses yang panjang dan konsisten. Tidak ada jalan pintas dalam laku ini. Setiap emosi yang berhasil dikelola, setiap ego yang berhasil diredam, setiap niat yang dimurnikan adalah batu bata yang menyusun bangunan kesadaran kita. Di zaman yang bising ini, memilih untuk hening adalah tindakan berani. Memilih untuk menahan diri ketika bisa membalas adalah bentuk kekuatan. Memilih untuk bekerja tanpa pamrih di tengah budaya pencitraan adalah kesaktian yang jarang dimiliki. Inilah esensi ilmu Jawa kuno yang sesungguhnya. Ia tidak meminta Anda menjadi pertapa di hutan. Ia mengajak Anda menjadi manusia utuh di tengah kehidupan. Kini pertanyaannya kembali kepada Anda. Apakah Anda ingin sekadar mengetahui ajaran ini sebagai pengetahuan atau menjadikannya sebagai laku yang mengubah hidup? Setiap hari adalah kesempatan untuk mempraktekkan tirakat kecil, untuk memperkuat pancer, untuk membersihkan niat. Renungkan satu hal malam ini. Jika kesaktian sejati adalah kemampuan menguasai diri, sejauh mana Anda telah mengenal dan menguasai diri Anda sendiri? Jika Anda merasakan nilai dari pembahasan ini, lanjutkan perjalanan Anda, dalami, praktekkan, dan bagikan cahaya kesadaran itu kepada sekitar Anda. Karena warisan leluhur tidak akan pernah punah selama masih ada jiwa yang bersedia menjaganya dalam keheningan dan ketulusan.